Besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Haleluya, 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 haleluya. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka." Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih segar bagi kita berita headline internasional bencana di California. Itu kebakaran rumah di beberapa kota sampai 40.000 yang terjadi di luar dugaan dan kemampuan orang Amerika. Ternyata angin taifun yang kencangnya 162 km per jam menghantar api dari rumah ke rumah sampai habis semua. Hari Kamis yang lalu, Uskup Agung Los Angeles, Joseph Gores, berkhotbah untuk menyapa semua masyarakat California dan secara khusus kepada umat Kristen dan Katolik. Beberapa hal dalam khotbah Uskup Agung Los Angeles berkata, bernuansa bertobatlah, bertobatlah. Di balik khotbah Uskup Agung Los Angeles ini tentu ada hal yang memang sudah keterlaluan dalam hidup orang Amerika. Memang dari sejarah puluhan tahun yang lalu sudah terjadi, muncul buku-buku yang dituliskan oleh animisme yang mengatakan God is died, God is missing, God is losing. Amade de batata, amago de batata, tantari de batata. Itu begitu beredar dulu buku-buku itu, maka sekarang juga banyak animis di Amerika, termasuk di California. Kita juga membaca bahwa 4 hari sebelum terjadi kebakaran di California, ada perayaan besar pada artis-artis yang mengungkapkan kegembiraan mereka bisa menjadi artis, menjadi kaya raya, dan mereka secara apakah bergurau atau serius memunculkan satu pertanyaan, apa yang mempengaruhi hidup kita? Ada 4 di situ. Mereka mengatakan
kemampuan dan keahlian pengaruh keluarga 11, dan Allah 0, pengaruh Allah 0 dalam hidupnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebagai umat Kristen mengatakan seperti itu, tidak ada lagi pengaruh Allah dalam dirinya. Maka dan nakdokon murka Allah terjadi, atau air bah yang kedua terjadi di California. Tapi menurut saya ada kaitannya. Pemahaman pribadi saya ada kaitannya dengan kegelapan iman yang ada dalam hidup orang Amerika California itu dengan bencana ini. Maka khotbah Uskup Los Angeles itu, Uskup Agung Joseph Boris, bertobatlah katanya. Memang tidak diungkapkan apa harus bertobat, tapi saya menafsirkan di benak pikiran Bapak Uskup Agung Los Angeles itu pasti peristiwa ini semua, bahwa umat tidak lagi percaya kepada Allah, bahkan sekurang-kurangnya menjadi manusia animis, yang ateis praktis, menjadi ateis praktis, orang Kristen tapi prakteknya sebenarnya tidak berpengaruh lagi Allah dalam hidupnya. Maka peristiwa ini dugaan dunia akan mengubah orang Amerika, akan mengubah pertobatan orang Amerika. Dan beberapa kelompok juga sudah ada mengundang para pendeta, para pastor untuk merenungkan peristiwa. Moga-moga perubahan yang ada, yang dalam diri orang Amerika itu terjadi secara nyata dan menjadi akhirnya mereka menjadi pewarta. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan lingkungan kita ini. Menarik juga kita memilih pelindung lingkungan kita ini Paulus, dan bukan pesta Petrus dan Paulus ya, tapi pertobatan Paulus. Karena ada beberapa pesta Paulus. Jadi kita memilih pelindung kita Paulus, tapi dari sisi pertobatan. Maka besok sebenarnya jatuh pesta pertobatan Santo Paulus Rasul tanggal 25, tapi kita percepat 1 hari, tidak masalah. Yang mau saya katakan, pasti ada sesuatu di benak para pencetus lingkungan itu dulu, atau pastor. Mengapa dipilih Paulus yang bertobat, pelindung kita, bukan pesta Petrus dan Paulus? Maka saya merenung-renung, ya bagus juga ya, hidup kita ini harus melalui pertobatan. Hidup kita harus melalui proses perubahan. Sangat penting sesuatu yang berubah dalam diri kita. Memang seperti yang kita nyatakan, tidak ada hidup kita yang sudah murni, menjadi orang kudus, menjadi yang sudah benar, tidak ada. Tapi paling tidak hidup kita ini tetap dalam proses pertobatan. Artinya tahun ini ya harus lebih baik dari tahun yang lalu. Itulah yang kita harapkan. Ada perubahan, ada dinamika. Perubahan dalam diri Paulus yang berubah mulai dari pengkhianat, pembunuh orang Kristen menjadi pewarta. Ini yang luar biasa. Bahkan sampai menuliskan sabda Tuhan sekian surat Rasul Paulus, baik kepada beberapa jemaat pun kepada pribadi-pribadi.
yang menjadi landasan kita, membuka mata kita mengenal Tuhan. Ini yang luar biasa. Maka tidak mustahil juga dalam hidup kita ada perubahan. Apa yang menjadi yang kita harapkan perubahan? Yang mungkin hal-hal sederhana di dalam keluarga kita, mungkin yang mungkin tidak terbiasa lagi waktu makan bersama berdua atau makan bersama lah sebagai satu keluarga, akhirnya menjadi bisa makan bersama. Itu sesuatu perubahan yang luar biasa. Yang belum biasa kita bergandeng tangan suami istri pergi ke lingkungan, pergi ke gereja, akhirnya menjadi sama-sama. Itu sesuatu yang luar biasa. Itulah pertobatan Paulus yang memang harus tercermin dalam hidup kita. Yang biasa kita gampang kita menceritakan hal-hal negatif dalam diri saudara kita, dalam teman tetangga, sekarang menjadi menceritakan hal yang baik dalam diri saudara. Nanti mak soal ini perubahan. Mana senyum-senyum tak kayak tahu. Pasti perubahan. Memang kan terkadang kita ibu-ibu gampang kita menceritakan kelemahan dan keterbatasan orang lain, tetapi tampil dia di gereja menjadi seorang pemazmur, suaranya merdu, tajam-tajam nih sifat ini penak malah tak indah bisa dan masa dan apalah positif iber luar biasa tidak luar biasa suaranya. Oh, bah, lepas ya. Tapi dia tak nasong betul apa? Ini bisa. Dan soalnya no, kena asing deh. Am disol? Tak ada soalnya. Ngapindah. Itulah saya lihat perubahan. Jadi kalau kita memilih satu perubahan saja, tak usah muluk-muluk. Kalau saya memang dulu sebagai satu keluarga begitu cepat menceritakan kelemahan orang lain, tahun 2025 ini ku stop dulu. Saya mau melihat dulu hal-hal positif. Luar biasa ini. Peristiwa di Damsikino, sinar Tuhan memancar kepada Paulus dan kepada kita. Luar biasa. Ada yang Sony, lemas pulilang, luar biasa nak suara yang tahun. Saya ada menang pola semua untuk gudang tararati. Sahabat aja perubahan. Kalau tahun 2025, 20 tahun 2024, saya hanya ketika di rumah saya ikut saya dua lingkungan. Tahun 2025, saya tak usah hebat. Tak bahasa puluh hari. Nah, luar biasa ya. Tahun 2020 menon, gabi 20 hari. Tahun 2020 30 hari. Tahun 2020 lalu menjadi ketua lingkungan. Ini perubahan. Ini perubahan. Pas. Ada kiatok tok mendupakan tok ketua lingkungan. Alani ini dokon mulai hutanami. Ada dua jenis situa. Situa asa, doh situa ala. Utamu dipilih di mana gak situa ala burju. Ada udang mamili to. Nah udang mamili isi pilih amatai situa asa burju. Asa marbing. Asa marbing tapi pilih mainna. Alai lingkungan odang kita pilih yang baik-baik Ala burju bukan supaya masuk ada dan memang ala burju kita asal kita pilih kita kan. Bapak ibu dan saudara-saudara, itu yang saya lihat perubahan yang sederhana. Tak usah kita mengurgai portfolio apalagi perubahan asal tada bahwa pangkongkon ni lunggu tahun lunggu nabadia Paulus
Nah, marhamu bau sian nama bunuh jolma gabe na pararatom hatani Tuhan. Dari yang membunuh orang-orang Kristen menjadi pewarta. Jadi kalau ada perubahan, maka coba dulu kita buat dulu satu perubahan. Kalau ada perubahan yang luar biasa, tahun baru mesti saya ada, kan? Tahun berbeda kita kan, membangun laut nasada-sada IP, nggak mau, yang mengubah, mempertahankan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, begitu sulit kita misalnya melihat hal-hal positif. Saya pernah pergi ke jalan Asahan, bertemu dengan beberapa umat. Jadi ada umat. Jadi ada umat, wah, harus pastor dong bangun gereja nami, pastor dong bangun gereja mamam. Bercerita nasi. Ala ya dong kala inata. Pastor dong masuk didigin lagi. Oh ini dong ya tuh. Ada ku didigin lagi, ada kamar guru. Wah ini kan. Ala pola ini dong ya tengok diriku. Ala ku bangun gereja na sampai 4 miliar. Lagi ngoti. Disodang dong kan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, renungan saya ini singkat saja begitu. Dan mari kita membuat perubahan hal-hal kecil seperti Paulus. Kalau memang Paulus itu pelindung kita, artinya marilah kita membuat suatu perubahan kecil dalam diri kita. Maka nanti sebenarnya Tuhan itu juga memancar peristiwa-peristiwa hidup kita ini peristiwa damsik sebenarnya ini. Peristiwa damsik artinya bagaimana Paulus dulu mengalami sentuhan sinar dari Tuhan, tapi langsung dia berubah. Nah, kita kan selalu disentuh oleh sabda Tuhan hari Minggu, 2 lingkungan, alai semua nomor 2 ada berubah. Nah, maka mari kita membuat satu perubahan dalam diri kita, kecil, sederhana, tapi kita mulai di rumah. Di rumah. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Saya kenal ada keluarga tampil ibu itu masuk tangkapan 2 pemimpin kor, tapi ibu itu suaminya selalu memberi komentar setiap hari minggu. Awas kok dircek kok baju kena sopit di baju terus mah berubah nate, jangan mati berubah. Tapi ada saya kenal di Haimuruk baru tampil nate menjadi lektor di pintu gereja terjalan. Wah, lasraku bah, luar biasa bah istri koba dia di lektor. Soalnya berubah. Soalnya dong lektor kita, nah ini pak kulinya mate itu kan. Nomor masuk tangkapan di nate, yang ada singgung hijau. Saya roy nate memang puji menawan dapat nate kan. Ada orang pujian, asiro. Baik saudara-saudari, marilah kita menjadi seperti Paulus yang mau berubah menjadi pewarta kabar sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas kehadiran Paulus yang menjadi pelindung lingkungan kami. Dengan penuh sukacita, penuh iman dan pengharapan, kami menyampaikan dua-dua permohonan kami. Bagi Gereja Kristus, semoga dengan merayakan dan menghormati Rasul Paulus, umat merasa semakin sehati sejiwa sebagaimana gereja muda. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, rohaniwan, biarawan, biarawati, semoga Allah Bapa senantiasa mendampingi Sri Paus
para uskup, para imam, rohaniwan, biarawan, biarawati, agar mengalami penindasan dan penganiayaan karena mempertahankan imannya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Bapa yang telah membuka mata hati Paulus juga membukakan mata kita semua, sehingga kita menyadari tugas perutusan dan bertanggung jawab sebagai anggota gerejanya. Kita mohon, kabulkanlah sajian roti anggur ya Bapa, terima. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini. Semoga roh-Mu yang menerangi Rasul Paulus menguatkan kami yang merayakan pertobatannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selain malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan, Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung siksaan, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum Sama Santa Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, Santo Paulus Rasul, dan para rasul yang lain, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun yang kau perkenalkan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita berdiri. Atas petunjuk Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang dikorbankan bagi manusia, menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita terima ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. 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 Kristus.